Oke, baik, selamat pagi. Jadi, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang peran statistika di dalam penelitian. Jadi, statistika itu berkenaan dengan penelitian kuantitatif. Dengan demikian, yang pertama kita harus pelajari dulu terkait dengan penelitian kuantitatif dan langkah-langkahnya. Jadi, langkah-langkah penelitian kuantitatif yang pertama adalah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini berkenaan dengan berbagai penelitian. Karena apa? Karena penelitian itu berawal dari masalah. Nah, perumusan masalah ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai objek yang empiris. Nah, objek yang empiris artinya objek yang dapat teramati oleh panca indera, kemudian yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Misalnya, masalah yang terjadi adalah masalah yang terkait dengan prestasi belajar siswa misalnya. Nah, itu prestasi belajar siswa itu yang baik, yang sedang, yang kurang baik. Nah, itu dapat teramati. Atau itu adalah objeknya empiris. Misalnya objek yang teramati itu adalah siswa. Nah, kemudian dapat juga kita jelaskan batas-batasnya. Nah, batas-batasnya itu juga misalnya karena prestasi belajar itu ada 3, yaitu prestasi belajar secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, itu kita dapat menjelaskan batasnya yang mana, begitu. Kognitif, oke. Terus kognitif misalnya pada mata pelajaran apa? Katakanlah matematika, seperti begitu. Jadi, kalau kita hanya mengatakan bahwa prestasi belajar dan tanpa menjelaskan batas-batasnya secara jelas, maka itu susah diidentifikasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang terkait pada masalah tersebut. Misalnya, tadi kita sudah berbicara masalahnya adalah masalah prestasi belajar. Faktor apa saja yang terkait di dalamnya? Nah, misalnya faktor tentang metode belajar yang digunakan guru, kemudian faktor sarana prasarana, kemudian faktor genetik seseorang, psikis, faktor nutrisi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menunjang prestasi belajar siswa. Nah, di dalamnya tersebut kemudian terjadi masalah. Masalah yaitu rendahnya prestasi belajar siswa. Nah, dengan demikian kita harus membatasinya supaya misalnya kita peroleh bahwa ternyata masalah tersebut itu disebabkan oleh model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Misalnya, model pembelajaran tersebut ternyata membosankan dan tidak memacu kreativitas berpikir siswa, membuat siswa jadi pasif di dalam kelas, dan sebagainya. Nah, pada tahapan kedua, setelah masalah dirumuskan, kita harus menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat di antara faktor yang saling berkaitan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, misalnya masalah tentang prestasi belajar siswa, maka faktor yang berkaitan di dalamnya itu yang seperti yang tadi. Namun, di sini sebaiknya dengan begitu banyaknya faktor, karena kita harus membatasinya, dan atau misalnya kita mencari manakah faktor yang paling prioritas pengaruhnya terhadap prestasi. Nah, kerangka berpikir tersebut harus nasional berdasarkan premis-premis yang telah teruji kebenarannya. Jadi misalnya ketika kita menyatakan bahwa faktor model pembelajaran itu adalah hal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, maka kita harus mempunyai teori-teori penunjang. Bisa teori penunjang, bisa juga hasil penelitian sebelumnya atau hasil penelitian yang relevan terkait dengan
prestasi belajar itu dipengaruhi besar oleh model pembelajaran yang digunakan guru. Nah, kerangka berpikir tersebut yang kita susun, yang harus rasional dan yang telah teruji kebenarannya, itu akan berpengaruh pada perumusan hipotesis atau dugaan sementara atau jawaban sementara, ya, yang diajukan yang substansinya merupakan kesimpulan. Nah, jadi misalnya kita menceritakan di kerangka berpikir itu bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran. Nah, model pembelajaran bagaimana? Sehingga pasti dalam proses pembelajaran itu guru menggunakan model pembelajaran. Nah, misalnya model pembelajaran yang selama ini digunakan guru adalah model pembelajaran yang membuat siswa menjadi pasif. Tidak ada diskusi misalnya. Tidak ada hal-hal yang sifatnya kontekstual misalnya, terlalu abstrak sehingga siswa menjadi jenuh. Kemudian kita pada kerangka berpikir itu menampilkan suatu model pembelajaran, menawarkan suatu model pembelajaran yang baru, misalnya model pembelajaran kooperatif, yang mana di dalamnya ada aktivitas siswa, mengutamakan aktivitas siswa, kemudian bukan teacher oriented atau berpusat pada siswa, namun pada guru, namun lebih berpusat kepada siswa. Sehingga diduga, jadi seperti itu, diduga model pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan demikian, kita menggunakan model pembelajaran kooperatif tersebut untuk mengatasi masalah prestasi belajar, sehingga kita dapat merumuskan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, seperti itu. Kemudian setelah jawaban sementara tersebut dirumuskan atau hipotesis tersebut dirumuskan, maka kita perlu yang namanya menguji. Jadi kerangka berpikir tadi dan hipotesis yang tadi itu harus diuji. Nah, setelah kerangka berpikir dirumuskan, kemudian kita merumuskan juga hipotesis berdasarkan pada kerangka berpikir, selanjutnya hipotesis yang kita buat harus diuji. Nah, pengujian hipotesis ini, misalnya hipotesis tadi adalah model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, maka kita harus melakukan pengumpulan fakta berupa data. Nah, prestasi belajar siswa, misalnya kita batasi pada ranah kognitif, maka kita perlu data hasil tes prestasinya. Misalnya kita pakai tes pilihan ganda, misalnya begitu. Nah, terus kemudian data tersebut kita kumpulkan. Nah, setelah data tersebut dikumpulkan, kita harus uji. Nah, uji untuk apa? Kita harus uji, kita harus analisis datanya, kemudian kita lakukan uji hipotesis untuk memperlihatkan apakah fakta yang relevan itu, fakta-fakta yang kita kumpulkan itu mendukung hipotesis atau tidak. Jadi siswa setelah kita memberikan treatment atau perlakuan, kita berikan tes, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu kita harus kita analisis menggunakan uji statistik untuk mendapatkan jawaban terkait dengan hipotesis yang telah kita rumuskan, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita melakukan uji statistik, pasti kita memperoleh kesimpulan secara statistik. Nah, kesimpulan secara statistik tersebut kemudian kita kaitkan untuk penarikan kesimpulan penelitian kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah hipotesis tersebut yang kita ajukan itu diterima atau ditolak? Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan antara hipotesis penelitian dan hipotesis secara statistik. Nah, bisa saja dalam suatu penelitian itu kita melakukan lebih dari satu uji statistik. Nah, dari uji statistik tersebut, kemudian hasil uji
statistik tersebut kita kemudian melakukan kesimpulan terhadap penelitian. Namun ada kesimpulan-kesimpulan yang secara parsial atau secara terpisah pada masing-masing uji hipotesis statistik. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif dan langkah-langkahnya. Nah, berikutnya kita harus tahu tentang statistika. Nah, ada statistika dan ada statistik. Nah, pertama kita harus tahu dulu tentang apa itu statistika. Nah, statistika ini berhubungan dengan ilmu. Ya. Ilmu yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu yang keseluruhan atau yang biasanya kita sebut sebagai populasi berdasarkan data yang ada pada bagian dari populasi. Jadi kita melakukan menguji statistik itu kita punya lingkaran besar yang dinamakan sebagai populasi. Kemudian kita tarik bagian dari populasi itu yang dinamakan sebagai sampel. Kita lakukan uji pada sampel ini, apakah berlaku juga pada populasi atau tidak. Nah, seperti itu. Tapi di dalam statistika itu terbagi menjadi dua garis besar. Ya. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif ini adalah statistika yang tujuannya untuk mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Jadi dia hanya tujuannya seperti itu saja. Jadi di dalam statistika deskriptif, misalnya saya kasih contoh, misalnya kita ada mean atau rata-rata, ada median, kemudian atau nilai tengah, atau ada modus misalnya. Nah, rata-ratanya misalnya X-barnya misalnya 53. Nah, berarti rata-ratanya ini. Misalnya kita punya sampel A, dan sampel B. Nah, sampel A itu X-barnya itu adalah 50. Nah, sampel B itu X-barnya atau ratanya adalah 53. Nah, ini kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa pada sampel B memiliki rata yang lebih tinggi. Nah, itu tidak bisa kita lakukan pada statistika deskriptif. Karena statistika deskriptif ini dia hanya menjabarkan saja, bukan untuk tujuan penarikan kesimpulan. Nah, pada penarikan kesimpulan kita harus menggunakan yang namanya statistika inferensial ini, atau dikatakan sebagai statistika induktif. Nah, statistika induktif ini dia itu tujuannya untuk penarikan kesimpulan berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada pada sampel. Jadi yang tadi saya jelaskan ini dia berkenaan dengan statistik inferensial. Jadi kita ambil data sampel, kemudian kita mencoba untuk mengestimasi apakah hal yang terjadi pada sampel ini juga terjadi pada populasi dengan tujuan mengeneralisasikan atau menarik kesimpulan. Oke, seperti itu. Jadi statistika itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika kita mengambil data, kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya yang namanya variabel. Di dalam variabel ini itu terkandung sifat-sifat yang diteliti. Jadi variabel ini adalah konstruk atau sifat-sifat yang diteliti, atau sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota tersebut ke dalam beberapa golongan. Jadi misalnya seperti ini. Pertama-tama kita harus paham dulu dikatakan variabel ini karena dia memiliki multi nilai. Ya, banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kalau misalnya hanya memiliki nilai tunggal, itu pasti dikatakan sebagai konstanta. Sama halnya kalau di dalam matematika itu kita menyelesaikan persamaan linear tidak samaan misalnya. Nah, kalau
nilai dari X tersebut memiliki banyak nilai, maka dikatakan variabel. Nah, biasanya yang konstanta itu nilainya tunggal, jadi biasanya hanya disajikan dalam bentuk bilangan. Nah, contoh variabel ini misalnya variabel jenis kelamin. Jadi misalnya kita ambil data prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, jadi jenis kelamin ini sebagai variabel. Jadi ada jenis kelamin laki-laki, ada perempuan. Terus variabel agama misalnya ada 6 agama ya. Kristen, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ada misalnya golongan PNS, ada 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. Kemudian ada suhu. Nah, kemudian ada penghasilan per bulan. Jadi di sini ada variabel yang nilainya itu berupa kata seperti ini ya, bukan dalam bentuk angka. Ini juga, kemudian ini juga, kemudian ini juga. Ini yang sudah dalam bentuk angka, kemudian ini yang sudah dalam bentuk angka. Nah, ini karena kita statistik itu membutuhkan data yang dalam bentuk angka atau penelitian kuantitatif itu membutuhkan data-data yang dalam bentuk angka, maka kita harus melakukan transformasi nilai ini. Nah, transformasi nilai ini atau kita melakukan konversi. Nah, konversi ini kita menyimbolkan misalnya karena khusus di bagian yang tidak dalam bentuk angka, misalnya laki-laki dalam bentuk 0, ini dalam bentuk 1. Nah, terus kan angka ini kan memiliki perbandingan nilai ya, misalnya 0 lebih kecil dari 1 atau 1 lebih besar daripada 0. Nah, terus kapan kita harus tempatkan ini sebagai 0, kapan ini kita harus tempati sebagai 1, apakah ada aturan khusus? Nah, seperti itu kita harus mempelajari lebih lanjut tentang variabel. Jadi yang pertama, variabel ini ada yang namanya skala nominal. Variabel skala nominal, jadi ada 4 nanti. Nah, variabel skala nominal ini merupakan skala pengukuran yang paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk, nah ini harus digarisbawahi, untuk memberikan kategori saja. Jadi misalnya tadi jenis kelamin terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, di sini karena kita melakukan konversi ke dalam bentuk angka, misalnya ini kita simbolkan 1, ini kita simbolkan 0. Bukan berarti 0 lebih kecil dari 1 atau perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Karena apa? Karena di sini kita hanya sebatas memberikan kategori saja, tidak bersifat perbandingan. Gitu. Terus kategori data bersifat mutually eksklusif atau objek data hanya memiliki satu kategori saja. Ya, seperti itu. Jadi 1 kalau untuk laki-laki ya sudah, bukan untuk perempuan lagi gitu. Terus kategori data tidak memiliki aturan yang logis, bisa sembarang. Jadi ini mau taruh 5, ini mau taruh 4, yang penting harus dalam bentuk angka. Itu tidak masalah gitu ya. Jadi tidak ada urutan. Nah, kalau misalnya tadi contoh-contoh yang di sini, maka ini adalah variabel dengan skala nominal ini. Ini nominal, ini juga nominal. Bukan berarti kalau misalnya Islam kita kasih nomor 1, ini kita kasih nomor 2, ini kita kasih nomor 3, mengacu pada agamanya, maka bukan berarti ini memiliki makna urutan, itu tidak ada. Begitu ya. Ini hanya kita memberikan kategori saja, bukan memberikan level begitu ya. Atau urutan, tidak begitu. Untuk variabel skala nominal. Berikutnya, untuk variabel skala ordinal. Pada variabel skala ordinal ini sudah menyatakan peringkat atau tingkatan. Nah, skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Ya, pasti dari skala nominal karena dia sudah menunjukkan peringkat sedangkan yang tadi tidak. Misalnya contohnya tadi ada golongan PNS misalnya. Nah, tadi ada PNS golongan 3A, 3B, 3C, dan seterusnya.
Kemudian pada kita melakukan transformasi nanti, konversi nanti, ini kita simbolkan dengan 0, simbolkan nomor 1, ini simbolkan dengan nomor 2. Nah, ini bukan sebatas pengkategorian, tapi sudah memberikan urutan. Jadi jelas bahwa 1 lebih tinggi dari 0, 2 lebih tinggi dari 1. Dari sisi apa itu? Nah, dari sisi misalnya dari sisi gaji. Oke, gaji pada 3B tentu saja lebih tinggi daripada gaji pada pegawai negeri dengan golongan 3A. Begitu juga dengan 3C lebih tinggi dari 3A. Maka ini sudah memberikan makna urutan. Kategori data saling memisah, ya, yang tadi saya jelaskan. Maka yang selanjutnya kategori data berdasarkan jumlah karakteristiknya tadi, karakteristik khusus yang dimilikinya tadi adalah misalnya gaji. Kemudian kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Jadi kita misalnya ada beberapa kategori, ini kan masih ada 3D, kemudian 4A, nah itu kita dapat susun berapa banyaknya begitu. Oke, berapa banyak urutannya, berapa banyak levelnya, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya adalah skala pengukuran skala variabel interval. Pada skala interval ini adalah skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat. Jelas, berarti dia sudah memperhatikan urutan antar tingkatan namun tidak dapat dibandingkan. Nah, ini saya kasih tanda merah. Kenapa? Begitu. Ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian jarak atau interval tingkatan pun sudah jelas. Oke. Hanya saja tidak memiliki nol mutlak. Ini yang mantap. Yang harus diperhatikan. Jadi keunikan dari skala interval itu, pertama itu dia sudah ada tingkatan. Kemudian tidak dapat dibandingkan. Kemudian jarak atau interval sudah jelas, hanya tidak memiliki nol mutlak. Nah, pertama ciri-ciri dari skala interval. Oke, yang pertama kategori data memiliki sifat saling memisah. Oke, misalnya begini. Kita kasih kategori, misalnya nilai siswa dari 0 sampai 20, 21 sampai 40, misalnya 41 sampai 60, kemudian 61 sampai 80, kemudian 81 sampai dengan 100. Nah, biasanya itu kan kita memberikan tingkatan, misalnya kalau ini grading ya. Ini kalau ini dia dapat nilai A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, jadi siswa yang misalnya dapat nilai 65 berarti dia dapat B misalnya. Oke. Nah, ini misalnya seperti ini. Kemudian kategori data memiliki sifat yang saling memisah, jelas. Dia terpisah. Jadi kalau kita misalnya punya nilai 81, jelas dia ada di A. Ya. Jadi misalnya ini saya berikan tadi 80, di sini 81, bukan di sini mulai 80 karena supaya jelas 80 itu masuk di kategori mana? A atau B begitu. Itu harus jelas, saling memisah. Kemudian aturan yang logis. Nah, ini aturannya misalnya bisa saja ditetapkan atau melalui aturan-aturan statistik tertentu, ada nanti. Kemudian kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Jadi misalnya kita ingin bagi jadi 5. Nah, itu jumlah karakteristik khusus. Misalnya kalau ini kategori sangat rendah, misalnya pada A dia sangat tinggi, ini tinggi, dan seterusnya. Kemudian perbedaan skala karakteristik yang sama tergambar pada perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Ya, ini namanya skala interval nilai. Jadi kita buat dalam bentuk seperti ini. Kemudian angka 0. Nah, angka 0 ini nanti saya jelaskan sama-sama dengan kata yang saya garis merah ini, saya kasih bold merah ini, tidak dapat dibandingkan. Maksudnya begini,
Kalau seorang siswa, ada dua orang siswa, misalnya siswa A dan siswa B. Siswa A ini misalnya dapat nilai 40, berarti dia di dalam kategori C misalnya. Sedangkan siswa yang lainnya dapat nilai 80, berarti dia berada di kategori B. Secara angka, kita tahu bahwa 2 kali 40 sama dengan 80, jelas. Tapi dalam skala interval ini, tidak berarti bahwa siswa dengan nilai 80 ini memiliki kemampuan 2 kali lipatnya dari siswa dengan nilai 40. Itu kita tidak dapat menyimpulkan seperti itu. Ya. Jadi misalnya ada yang dapat 50, ada yang dapat 100, misalnya kalian ujian seperti itu, bukan berarti bahwa siswa dengan nilai 100 itu memiliki kemampuan 2 kali lipat lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan nilai 50, misalnya seperti itu. Kemudian angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala posisinya, tapi tidak memiliki nilai 0 absolut, misalnya pada prestasi belajar, jelas. Misalnya seseorang yang dapat nilai 0 bukan berarti dia tidak tahu sama sekali tentang materi. Mungkin saja misalnya karena tes prestasi itu kita hanya mengambil sampel, bisa saja yang diteskan itu adalah hal-hal yang tidak dipelajari tadi malam, walaupun sudah diajarkan, misalnya begitu. Jadi dia tahu tentang sampel materi, tapi sampel materi yang dipelajari itu tidak keluar, misalnya. Oke, atau tidak dikuasai penuh, bukan berarti dia tidak tahu sama sekali. Jadi begitu. Misalnya tentang penjumlahan, dia tahu berbagai penjumlahan, tapi dia melakukan kekeliruan ketika 7 ditambah 3 sama dengan 11, dijawab seperti itu sehingga dia dapat 0, bukan berarti dia tidak tahu penjumlahan tentang materi penjumlahan sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya skala yang terakhir adalah skala rasio. Oke, mumpung saya masih ingat, misalnya kalau di sini itu nilai misalnya pada suhu AC, katakanlah suhu 0 derajat Celcius itu bukan berarti dia tidak ada suhu sama sekali. Ada, tapi suhunya ya ini gitu. Jadi 0 itu tidak bersifat mutlak. Oke, berikutnya adalah skala rasio, skala yang terakhir. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, jelas bisa dibedakan, bisa diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Dia itu sama persis dengan, hampir sama persis dengan interval tadi, tapi dia ada hal yang sedikit berbeda. Jadi bisa dibedakan tadi seperti itu. Jadi misalnya gaji pegawai misalnya, atau ya gaji pegawai misalnya, betul gaji pegawai misalnya ada 1 juta, 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta, ada 10 juta, ada 5 juta, begitu. Nah, ini kita sudah bisa urutkan di sini ada mana yang gaji yang rendah, mana gaji yang tinggi. Jarak tertentu oke, bisa dibandingkan. Maksudnya begini, gaji seseorang dengan gaji 5 juta, seseorang dengan gaji 10 juta, pasti gajinya itu 2 kali lipat dari 5 juta. Kan begitu. Atau 6 juta adalah 2 kali lipat dari 3 juta. Beda halnya dengan prestasi belajar tadi. Kemudian dia adalah skala yang paling tinggi dan paling lengkap. Betul. Karena tadi kita kalau katakan interval yang paling lengkap, skala interval itu tidak ada 0 mutlak. Sedangkan pada skala rasio itu ada. Misalnya jika seseorang tidak punya penghasilan atau penghasilannya 0, berarti tidak ada uangnya sama sekali. Ya, jadi misalnya dia bilang kamu bawa berapa uang jajan begitu, membandingkan uang jajan siswa misalnya. Oh, saya tidak diberikan uang jajan. Atau uang jajannya ya bisa dikategorikan 0, berarti tidak ada uang sama sekali. Kemudian misalnya di sini ada contoh kehadiran siswa misalnya. Dari tingkat kehadiran ya, kalau siswa tidak hadir sama sekali berarti ya 0, berarti tidak ada kehadiran begitu.
Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Selanjutnya ini ada tugas. Yang pertama, kamu coba rumuskan. Kayak tadi saya merumuskan judul. Misalnya kalau yang tadi itu judulnya adalah misalnya tadi kita melakukan penelitian eksperimen dengan cara memberikan treatment melalui satu model. Misalnya kita ingin melihat efektivitas pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar siswa, misalnya seperti itu. Terus langkah-langkahnya harus dilakukan seperti itu tadi. Jadi pada kerangka perumusan masalah kita bikin apa, pada pengujian hipotesis kita bikin apa, hipotesisnya seperti apa, kerangka berpikir sampai kepada penarikan kesimpulan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah buat dan presentasikan tentang materi ini dengan lebih baik. Jadi, apa materi apa yang di sini, misalnya ada yang kurang, contoh yang kurang, penjelasan yang kurang, silakan dilakukan lebih baik dan harus dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian, berikan contoh lebih banyak tentang variabel penelitian pada setiap skalanya. Jadi misalnya pada skala nominal, contohnya ditambahi misalnya. Contohnya apa, alasannya kenapa, itu harus diberikan. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya memahami variabel. Kenapa kita harus tahu tentang variabel di dalam statistika? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bisa di kolom komentar bisa. Jangan tanyakan ini di WA. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ketika kita bertemu di kampus, boleh ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih.